Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kepada rekan-rekan semua di kelas B dan D Prodi Gizi. Pada pekan ke-3 ini kita sudah masuk ke materi bab 2 ya, Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Jadi di bab ini kita akan menggali nilai-nilai Pancasila ya sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi yang dimana memang memerlukan waktu yang cukup panjang ya untuk menggali nilai-nilai tersebut. Di bagian pertama di part 1 ini adalah materi dari zaman sejarah awal Indonesia ya sampai ke masa pergerakan nasional. Untuk teknis pertanyaan biar berurutan ya. Kan Anda tinggal membacakan ulang pertanyaan ya di tugas yang sudah saya berikan. Kalau bisa yang merasa pertanyaannya di awal-awal ya di bab secara awal dulu gitu kan, baru kan dibagi dalam beberapa tahap ya kalau di pra kemerdekaan ini. Pertama diawali oleh masa animisme ataupun Hindu-Buddha, kemudian masuk pra-Islam, Islam, kemudian masuk ke penjajahan dan pergerakan nasional. Itu paling tidak pembagiannya. Oke, silakanlah untuk pertanyaan. Boleh Anda yang mau diuji pertanyaannya untuk mengacungkan tangan maupun kakinya kalau bisa. Siska Aulia, Dwi Mulyasari, ini kelas B ya. Oke, kelas B ada 2 orang. Kelas B itu siapa ini? NPM-nya. Ini kelas B ya. Kalau absen kelas B di siapa ya? Sama saya, Pak. Oh, absennya di kamu ya. Oke. Anda catat aja lah yang ini ya. Ini pun direkam juga. Oke, silakan langsung dulu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Pak, sebagaimana kita tahu bahwa kelahiran Pancasila adalah sebagai dasar negara dan perekat dari berbagai macam perbedaan di Indonesia. Namun, rupanya hal itu tidak sesuai karena masih banyak konflik agama yang terjadi di Indonesia. Bahkan masih sering terjadi kontroversi mengenai agama dan Pancasila. Salah satu konflik agama terbesar yaitu konflik Poso, yaitu konflik yang terjadi antara umat Islam dan Kristen pada tahun 1998 di Sulawesi Tengah. Yang saya tanyakan, Pak, bagaimana sebenarnya kedudukan Pancasila dan agama, serta bagaimana cara menempatkan Pancasila dan agama secara benar. Terima kasih. Oke, akan saya jawab ya. Sudah saya pahami pertanyaannya. Kemudian dari Dwi Mulyasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Pak, kan seperti yang sudah dijelaskan Bapak, bahwasanya agama Hindu sama Buddha itu di Indonesia merupakan agama yang minoritas, sedangkan Islam menjadi agama yang mayoritas. Pertanyaannya, mengapa di Indonesia agama Islam menjadi agama mayoritas? Apakah ada hal atau sesuatu yang menjadikan warga Indonesia lebih memilih agama Islam? Terima kasih, Pak. Oke, Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Seperti yang telah Bapak jelaskan, di bangsa Eropa mengalami masa kejayaan setelah tidur panjang hampir lebih 10 abad. Dan kejayaan tersebut ditandai dengan era Renaissance dan humanisme. Seperti apa atau apa yang dimaksud dengan kejayaan Renaissance dan humanisme? Terima kasih, Pak. 4 orang dulu ya biar saya tidak keteteran. Haniza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaannya, Pak. Langsung. Bagaimana jika ternyata sejarah yang kita ketahui saat ini berbeda dengan fakta yang ada di masa itu? Contohnya kayak ada rumor Soekarno itu adalah dalang dari G30 SPKI. Terima kasih. Oke, tentang sejarah yang selalu berbeda. 4 orang. Ini tanggung nih, Yasmin.
Coba dibuka ini ya, mikrofonnya. Sebentar, Bapak. Perkenalkan, nama saya Yasmin. Izin bertanya, Bapak, soal animisme dan dinamisme, Pak. Apa bentuk penghormatan kepercayaan, animisme dan dinamisme? Terima kasih. Oke, untuk sementara 5 orang dulu ya. Jadi ini pertanyaannya memang saling berkaitan satu sama lainnya gitu ya. Antara nilai-nilai yang telah ada dari sepanjang zaman berdirinya bangsa Indonesia. Oke, kita akan melihat dulu ya tentang sejarah Indonesia. Kira-kira kapan sih bangsa kita dimulai sejarahnya? Bangsa Indonesia? Sambil buka bukunya nggak apa-apa, ini kan belajar ya, bukan ujian. Jadi sambil kita membedah isi buku, membedah materi gitu. Jadi kalau berbicara memahami sejarah, memang kita harus nembus dari akar-akarnya gitu. Kita akan menggali sejarah Indonesia ya, yang dimana sepanjang sejarah Indonesia itu terdapat nilai-nilai yang nanti akan diambil dan diangkat menjadi dasar negara Indonesia modern. Pertanyaan saya adalah, kapan bangsa kita memulai sejarah? Yang paling tua aja ya, sejarah paling tua di Indonesia itu sejarah apa? Kerajaan Kutai. Oke, Kerajaan Kutai. Di mana dan tahun berapa? Kira-kira kapan itu ya? 400 Masehi. 1000? Udah tahun 400 Masehi. Sekitar 400 Masehi. Apa buktinya? Ada nilai ketuhanan, Pak. Ya, maksudnya bukti bahwa ada satu kerajaan yang namanya Kutai itu dalam hal apa gitu. Bisa melihat kan ini tahun 400 tahun yang 400 Masehi. Kita sudah 2000 abad 2000 ya, selisihnya 1500 tahun gitu. Dari mana bisa melihat? Kan harus ada bukti sejarah itu ya. Kalau nggak ada bukti. Izin menjawab, Pak, ada yupa sebanyak 7 buah. Dan Yupa itu apa? Tiang batu, Pak. Ya. Tiang batu. Lalu tiang batu itu ada apanya di sana? Apakah hanya kalau Anda lihat tiang, lihat batu di jalan, memang itu bukti? Oh, itu zaman Kutai misalnya. Ada apa di dalam batu itu? Prasasti. Iya, prasasti itu apa? Dalam batu itu ada apanya gitu? Dalam bentuk apa? Ada tulisannya, Pak. Ada tulisan. Oke, Pak. jadi sejarah itu, perbedaan masa sejarah dan masa pra sejarah itu apa? Kalau begitu? Atau begini, sebelum ada Kutai, apakah di Indonesia ada kehidupan nggak di bumi Nusantara ini? Ada kehidupan manusia nggak sebelum adanya Kutai? Kira-kira? Ada, Pak. Ada. Tapi kenapa nggak diketahui? Era sebelum Kutai mereka tidak ada bukti yang menyatakan. Ya, jadi apa prinsipnya apa? Tadi kan udah dijawab sebenarnya. Prinsipnya apa? Manusia itu mengenal apa kalau sudah bersejarah? Tulisan. Aksara. Ya, jadi perbedaannya adalah dari tulisan ya.
Lalu kenapa coba masa lalu itu sejarah awal itu hampir di seluruh dunia ya selalu menulis dalam batu? Kenapa nggak menulis status misalnya di medsosnya atau Belum menulis ada teknologi. Udah batu, Pak. atau di dalam tanah, kan tanah media lebih mudah untuk menulis di dalam tanah itu. Kalau di tanah jadi mudah hilang. Seperti itu, Dalam Pak. air. Ya. Jadi Bisa, prinsipnya adalah bagaimana kok di batu gitu supaya dibagaimanakan. Supaya Supaya tidak apa? terabadikan. Ya, supaya bisa terdokumentasikan, supaya bisa dipelajari ya untuk masa depan. Jadi kalau Anda mau menciptakan sejarah untuk dikenang di masa yang akan datang, nanti kalau kita minggu depan masuk kelas, ada yang bawa batu ya dari kali misalnya, yang lebar, yang bagus, terus ada yang bisa mahat, tulislah di sana, Wildan Danisa misalnya, semoga tetap abadi untuk selamanya. 9/9/2022. Nanti kan 1000 tahun yang akan datang ada manusia datang ke FIK misalnya. Lalu ternyata ada 2 makhluk yang jadian di hari itu ya, di tahun 2002. Jadi itu kurang lebih ya mengenali masalah tulisan. Kalau kita melihat membandingkan, kadang-kadang kita miris gitu ya, apakah sejarah kita nampak kita ini tertinggal dari sisi sejarah bangsa Indonesia itu. Karena kalau melihat peradaban lain seperti Romawi, Yunani, bahkan di Mongolia, di India, di Mesir, Mesopotamia, Babilonia, mereka ribuan tahun sudah sebelum Masehi sudah ada peradaban, sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan mereka telah mengalami masa sejarah ya. Kita sedikit ketertinggalan dalam hal sejarah. Atau mungkin bukti-buktinya masih terbatas ya sampai ke sana. Nah, kemudian ini berkaitan dengan masalah animisme dinamisme ya. Sebelum masuknya Hindu Buddha, ya yang sekarang mah identik dengan hal-hal klinik gitu ya, hal-hal gaib tetapi bukan dari sisi agama. Tapi kan prinsip dasarnya bahwa kenapa kita memilih ketuhanan, sebelum masuk agama pun orang-orang Nusantara telah memahami apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai yang di atas logika atau di luar nalar ya, yaitu ya hal-hal gaib. Animisme mah semacam pada roh-roh ya, pada hal-hal di luar manusia. Sementara kalau dinamisme yang berkaitan dengan benda-benda di sekitar manusia yang memiliki kekuatan magis ya, seperti keris ya. Jadi menyembah banyak hal di luar manusia ya, dipercaya ada kekuatan, tapi bukan dari unsur agama. Sehingga ketika masuk pengaruh Hindu Buddha atau pengaruh agama apapun gitu, relatif bangsa kita lebih bisa menerima ya, ajaran agama. Karena dasar pemikirannya pun memang sudah percaya pada sesuatu yang gaib tersebut atau yang supranatural tersebut. Kemudian Hindu Buddha yang agama yang cukup mayoritas ya saat itu, dan yang unik sebenarnya kenapa kita memilih sila pertama ketuhanan itu, karena pertama tadi ada animisme dan animisme, terus masuk pengaruh Buddha, dan judul sejarah Indonesia selalu diawali dengan corak agama gitu kan, masa Hindu Buddha, masa Islam ya. Bahkan masa kolonialisme pun kan ada visi dan misinya membawa agama ya, sebut saja Islam, Kristen dan Katolik gitu kan. Itu juga agama yang dibawa oleh para penjajah, dan semua agama yang masuk ke Indonesia itu diterima dan menjadi agama yang sah sekarang diterima ya oleh bangsa kita. Persoalannya kenapa Islam itu bisa masuk ke Indonesia ya dan menjadi agama mayoritas ya. Dan bukan hanya nilai agama sebenarnya, kalau berbicara Hindu Buddha kan yang paling menonjol Sriwijaya Majapahit ya. Di mana nilai-nilai seperti kerakyatan, keadilan, bahkan nilai kenegaraan, bahkan Pancasila pun kan diambil dari mitos-mitos ataupun dari kitab-kitab di era Majapahit ya. Jadi sebenarnya walaupun kita beragama Islam mayoritas, tapi dari sisi nilai-nilai kenegaraan ya, budaya-budaya Hindu di masa lalu pun itu dijadikan sebagai sebuah simbol-simbol yang bernegara. Jadi tidak harus Islam gitu ya dalam sisi kenegaraan, tapi dari sisi kenapa Islam lebih diterima ya karena memang perbedaan yang cukup signifikan ya antara prinsip Hindu, terutama Hindu ya. Karena di dalam Hindu itu ada sistem kasta gitu kan.
di mana agama itu hanya digunakan untuk ataupun dijunjung tinggi oleh kaum-kaum yang paling atas ya. Sementara masyarakat bawahnya dianggap mungkin tidak sesuci orang-orang yang tinggal di istana yang memiliki kasta-kasta lebih tinggi dari itu. Sementara ketika masuknya pengaruh Islam lewat jalur perdagangan kan berkomunikasi ya, masyarakatnya lebih mudah berkomunikasi dengan para pedagang ya, yang tidak terjamah oleh para kaum-kaum elit di keyakinan umat Hindu ya, sehingga banyak yang masuk Islam. Ya ketika masyarakatnya sudah banyak memeluk Islam, ya gampang kan, tinggal bagaimana kekuasaannya bisa perlahan kan dari pemeluknya banyaknya Islam ya. Secara politik pun yang awalnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha menjadi kerajaan Islam, termasuk ya kalau kita melihat mitos misalnya Prabu Siliwangi yang masih kekeh mempertahankan keyakinan sebagai orang Hindu ya, tapi kan anaknya Prabu Kian Santang itu memeluk Islam ya. Itu kurang lebih seperti itulah, walaupun itu dalam beberapa versi-versi cerita ya. Yang paling ini lagi juga ada jalur yang lain dari umat Islam itu ya, melalui jalur perkawinan atau pernikahan. Ya, jadi ketika para pedagang lalu menikah dengan para wanita-wanita di Indonesia, berarti ya pemeluk agama Islam itu bisa lebih banyak gitu kan. Jadi tidak langsung tidak menyebarkan melalui kekerasan, tidak melalui invasi peperangan ya. Mungkin berbeda ya dengan misalnya sebut saja dengan Kristen ya, dengan Katolik, karena mereka satu paket dengan penjajahan gitu. Jadi terkesan ya ada, walaupun memang tidak ada hubungannya sebenarnya gitu ya. Perbedaannya nanti walaupun ada misi penjajahan, tapi para penyebar agama itu berbeda, tidak menindas gitu kan secara agama. Tapi mungkin karena anggapan masyarakat itu agama bawa penjajah gitu kan, bisa aja seperti itu. Sementara Islam kan tidak dengan jalur seperti itu ya, tidak dengan jalur militer lah, tidak dengan jalur peperangan, jalur pernikahan ya. Oke, itu. Kemudian, nah setelah bangkitnya umat Islam ya, tak lama sebenarnya ya. Jadi yang menjadi persoalan sebenarnya antara bisa masuk ke pertanyaan mengenai tadi ya, bagaimana masalah kedudukan umat Islam gitu ya, dari sisi politik maupun dari sisi sosial gitu. Jadi karena memang Islam ini tidak terlalu lama ya, kerajaan Islam tidak terlalu lama menjadi, atau sejarah Islam tidak terlalu lama lah, karena setelah ada banyak kerajaan-kerajaan Islam, muncul juga bangsa Barat ya yang datang ke Indonesia. Kapan coba pertama kali bangsa Barat ke Indonesia? Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia itu bangsa mana? Portugis. Portugis tahun 1596 bukan? Coba cek lagi di bukunya. 1511 atau 15 berapa? Ya, yang jelas awal abad ke-16 ya. Silakan mana yang lebih benar coba cek lagi. Lalu disusul oleh bangsa Spanyol ya. Tapi akhirnya siapa yang lama menjajah kita? Belanda. Jadi yang PDKT-nya Portugis, tapi jadiannya dengan Belanda ya. Ternyata cinta pertama itu tidak menentukan ya, pandangan pertama itu. Oke, kenapa bisa Belanda? Coba yang lama. Atau gini dulu, sebelum saya bertanya ke masalah kedatangan bangsa, kenapa coba bangsa Barat menjajah? Apa faktornya? 3G bukan? 3G, sekarang mah udah 4G, bahkan sudah 5G ya. Iya, itu salah satu misinya, tapi akar permasalahannya kenapa bisa tiba-tiba datang ya, jauh di Jugjug, Anggang di Teang.
Dari mana coba? Eropa itu kan jauh ya. Dari mana mereka orang-orang Eropa tahu ada Cigalontang ya misalnya. Ada Singaparna. Apakah nge-browsing Google Map misalnya? Oh, ada rempah-rempah. Datang yuk, ayo misalnya. Apakah seperti itu atau dari mana? Berasal dari perdagangan, Pak, kalau tidak salah tuh waktu itu. Iya, berdagangan. India. Mereka berdagang. Kan jauh dagangnya. Kan ini berpikir zaman dulu gitu ya, bukan jangan dulu zaman sekarang. Mereka tahu dari mana ada Asia, ada Indonesia. Explore, Pak. Ekspor apa? Setelah mereka bagaimana? Melakukan pelayaran. Ya, Risa? Melakukan pelayaran. Ya, kenapa? Di ujung, apakah tiba-tiba melayar? Yuk besok kita berlayar yuk, hayu misalnya. Apakah langsung berlayar? Mencari sudah tujuannya. Mencari kekayaan alam. Iya, itu kenapa bisa? Kan itu sebenarnya sebelum mereka berangkat mencari kekayaan, berlayar, 3G, 4G misalnya. Mereka karena apa mereka tahu dan ingin ke sana, ingin datang ke, kan bisa membutuhkan waktu bulanan ya, bahkan mungkin tahunan kalau jauh tempatnya. Bisa 6 bulan, 7 bulan itu kalau untuk berlayar ke. Pertanyaan saya itu dari mana mereka tahu ada dunia, ada wilayah di luar wilayah mereka. Setelah mereka bagaimana? Ini yang berkaitan dengan keterpurukan Eropa dan kebangkitan Eropa. Kira-kira faktor apa? Perang dunia. Ada juga perang akhirat ya, belum ada perang dunia. Perang dunia mah nanti mau zaman kemerdekaan tahun 45-an, sebelum 45. Tapi ini mereka tuh kan ini berkaitan dengan kebangkitan. Coba sambil baca dulu, sambil bedah bukunya ya. Kita bareng-bareng belajar. Ya, Renaissance itu apa? Yang menjadi bangsa Eropa kembali bangkit dengan berkembang ilmu pengetahuan dan seni, kemudian melahirkan sebuah teknologi. Konsekuensi dari adanya itu, maka terjadilah industri, hasil industri membutuhkan pasar, maka terjadilah kapitalisme. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari maksud dari pernyataan yang saya tulis di buku itu, bahwa faktor utama adanya penjajahan itu adalah dampak negatif dari perkembangan iptek ya. Jadi mereka tahu dunia itu karena mereka sudah, yang awalnya kan mereka zaman kegelapan ya, the dark age. Dalam dunia Islam juga kan mengalami ya, sebelum adanya Rasulullah ada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, tidak berkembang ilmu pengetahuan. Nah, jadi mereka itu tidak tahu ada dunia seluas hatiku ya. Yang dia tahu dunia itu adalah selebar daun kelor gitu kan. Kalau kita terlalu jauh berlayar ataupun lari maka akan tenggelam. Masih ingat ada seorang ilmuwan saat itu di era Renaissance ya, Galileo dihukum oleh gereja karena membuat teori dunia itu bulat katanya. Sedangkan dalam keyakinan agama mereka, ya agama orang-orang Eropa saat itu, dunia itu tidak bulat gitu kan. Jadi bertentangan. Jadi salah satu faktor penyebab Eropa tenggelam itu karena mereka dikukung oleh, mungkin saya tidak yakin oleh agamanya, mungkin para pemuka agamanya yang tidak mau dikalahkan dominasinya oleh para ilmuwan yang cerdas gitu kan. Yang lebih punya pikiran terbuka untuk kepentingan eksistensi para pemuka agama. Sehingga tidak berkembang saja kan. Secara politik pun kan dulu waktu Eropa tenggelam, justru yang bangkit adalah peradaban Islam ya. Tapi kan dunia tidak menyebutkan Islam pernah bangkit. Karena kan sejarah ditulis oleh orang-orang barat ya. Oke, jadi itu. Jadi dengan ilmu ya, setelah tahu dunia itu bulat, dunia itu bisa dikelilingi, bisa dijelajahi, maka tidak cukup dengan ilmu, tapi butuh juga teknologi kan. Bagaimana caranya kita tahu arahnya coba kemana? Makanya ada alat yang namanya petunjuk arah, itu namanya apa? Kampas ya, petunjuk arah. Kompas, terus Pak. Mau naik apa ke sana? Cara berlayarnya apakah naik kayak zaman dulu misalnya ya, sirap gitu kan, Indonesia, tiba-tiba celak ke Indonesia kan, sambil baca mantra-mantra, perjalanan membawamu bertemu denganku, aku bertemu kamu misalnya.
sambil baca-baca mantra seperti itu. Lalu ditemukanlah alat transportasi ya, sebutnya kapal layar. Jadi jelas tujuannya, bukan semata-mata dia punya barang-barang melimpah gitu ya. Karena kan masyarakat industri itu pasti barang-barang melimpah, produksi tinggi karena sudah ada mesin. Pasti gaya hidup pun telah meningkat kan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, butuh bahan baku, butuh modal, tapi kan butuh juga alat dan arahnya kemana. Itulah ya pentingnya pendidikan ya, pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi ketika mereka datang ke dunia seperti Indonesia, seperti negara-negara Asia Afrika ya yang banyak dijajah, mereka telah maju duluan, tapi bukan untuk mengembangkan ilmu atau teknologi yang mereka miliki ya, tapi malah menindas dan menjajah. Bahkan ya kita kan tidak diberikan semacam pendidikan yang layak, tidak diakui hak asasinya. Dan jangan salah ya, pasti hubungannya dengan Pancasila. Nah, saya pernah mengatakan di awal-awal pertemuan juga bahwa yang namanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu karena mereka memiliki dasar pikiran ya. Dari mana mereka bisa mengembangkan iptek ya? Karena mereka punya fondasi berpikir ya. Dari humanisme ya, kan humanisme dan Renaissance dan humanisme. Dasar filosofinya adalah pandangan filsuf Cicero ya, yaitu individualis, manusia sebagai makhluk individu. Setelah manusia sebagai makhluk individu ya, maka harus bebas ya. Dari individualisme, humanisme ke liberalisme. Manusia adalah harus bebas, bebas berpikir, bebas berkarya, bebas bertindak. Termasuk bebas dari penindasan ya. Di Eropa pun ya zaman penindasan dari raja, dari pemuka agama tadi ya, secara ilmu kan mereka agama dianggap sebagai hal-hal yang tidak boleh dilawan tapi tidak masuk akal ya, seperti itu. Itulah kenapa akhirnya mereka cenderung fobia terhadap agama ya, orang-orang Eropa itu. Ada yang sekuler, ada yang ateis. Karena punya trauma agama pernah mengganggu kehidupan pikiran, ilmu pengetahuan mereka. Tapi yang disayangkan sekarang malah dipukul rata ya, hampir semua agama. Padahal kalau kita misalnya atau saya yang beragama Islam ya, tidak ada dalam ajaran Islam sesuatu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi semakin dalam belajar ilmu Islam, justru semakin bertanya-tanya ya, fenomena-fenomena tentang alam, tentang manusia ya, tentang ilmu pengetahuan. Tapi ya kadang-kadang itu yang disamakan dengan itu. Kemudian juga dari sisi terhadap raja kan bukan hanya revolusi industri ya, tapi juga ada revolusi Prancis ya. Jadi ketika ada ide tentang liberalisme, kebebasan, maka ada ide tentang nasionalisme ya. Cinta terhadap tanah air. Tidak mau ditindas ya. Kan saling menjajah juga mereka itu, saling menindas ya. Misalnya Prancis menguasai Belanda. Termasuk Raja Prancis menguasai menindas rakyat Prancis. Mereka kan punya rasa. Kan manusia, kenapa menindas gue kan gitu. Itulah pentingnya humanisme ya bagi bangsa-bangsa Eropa. Sehingga mereka ada perlawanan melawan penindasan penguasa. Setelah adanya nasionalisme baru ada proses kemerdekaan. Nah, Prancis merupakan negara pertama yang merdeka di Eropa ya, menjadi Prancis modern. Amerika Serikat juga negara merdeka ya di abad modern 17. Jadi ada hubungannya antara kemerdekaan Amerika dan revolusi Prancis ya. Itu mereka mengawali masa negara modern ya, tidak lagi bertumpu pada kekuasaan feodal seperti raja. Kan yang terkenal raja Prancis itu Napoleon ya, Bonaparte. Kita pun sebenarnya sama ya, terdampak revolusi Prancis karena ketika kita dijajah oleh Belanda, Belanda pun masih dalam jajahan Prancis ya. Bahkan dikenal ya raja yang kejam, raja yang penindas, dan juga seorang istri yang gemar bermewah-mewahan ya, beli tas mahal, holiday ya, semacam sekarang istilahnya wanita social distancing gitu ya, yang hobi jalan-jalan itu ya, betul ya, seperti Putri Sambo ya gitu kan. Jadi itu ya, dengan adanya nasionalisme bangsa-bangsa Eropa, perlahan mereka pun menjadi negara-negara yang merdeka, dan tapi ya mereka malah bersaing ya, mencari kekuasaan wilayah di kawasan dunia luar ya.
Oke, sampai situ dulu ya. Silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan untuk bertanya. Saya nggak kuat ingin jawab. Risa, Windy. Tentang apa Risa dan Windy? Maaf Bapak, izin bertanya mengenai tadi kebangkitan bangsa Eropa. Nah, apa motivasi dari bangsa Eropa sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka, Pak? Terima kasih. Oke, Windy. Izin bertanya Pak mengenai paham dinamisme dan animisme. Kan zaman tersebut sudah berlangsung lama, namun mengapa di zaman sekarang paham dinamisme dan animisme masih banyak yang percaya terutama dalam penggunaan jimat dan pemujaan kepada roh nenek moyang. Apakah yang akan terjadi apabila penganut paham dinamisme dan animisme semakin bertambah di dunia saat ini? Terima kasih. Oke, ini hampir sama ya tentang animisme dinamisme tadi yang sudah ditanyakan. Oke, mengenai motivasi ya tentang bangsa-bangsa Eropa ya, karena tadi kan saya bilang bahwa konsekuensi negara maju itu ketika berubah gaya hidup masyarakat didukung juga oleh ilmu dan teknologi ya, mereka membutuhkan tempat ya untuk, kan dalam teori kapitalis itu kan seperti itu ya. Teori kapitalisme itu ketika mereka sudah punya perusahaan maka akan semakin gencar untuk berusaha, kan ada persaingan, kan namanya juga liberalisme ya, kapitalisme. Jadi mereka mencari tempat-tempat yang kira bisa untuk dikuasai gitu. Terlebih lagi saat itu kan Eropa sedang mengalami kejatuhan juga ya secara politik ketika runtuhnya Konstantinopel ya oleh tangan Islam ya, jatuhnya Romawi Timur gitu. Jadi kekuasaan di Eropa mereka relatif sudah tersandra ya oleh kekuatan Islam, sehingga membutuhkan kekuatan lain gitu ya, membutuhkan daerah lain untuk berdagang, untuk tapi tadi ya sebenarnya kan motivasinya mereka awalnya untuk ekonomi ya. Glory gospel itu sebenarnya ekonomi gitu kan. Yang lainnya tidak ada pikiran yang lain, tapi makanya ini mungkin pelajaran bagi kita ya. Hati-hati dengan ekonomi ya. Jika sebuah negara itu sudah dikuasai oleh secara ekonomi oleh bangsa lain, maka akan jatuh juga politiknya, sistem politiknya. Yang membuat bangsa Belanda bisa menguasai Indonesia misalnya, tadi saya belum saya sampaikan itu ya. Apa coba resep? Kenapa kira-kira orang Portugis, orang-orang Spanyol itu bisa tersingkir dari Nusantara? Apakah langsung menjajah ke Belanda? Karena mereka sama para pedagangnya, bukan pemerintahan yang awalnya mah. Nah, orang-orang Belanda itu membuat sebuah organisasi bersatu para pedagangnya lewat POC. Ya. Nah, ini POC itu organisasi para pedagang-pedagang Belanda. Jadi bersatu. Ini kuncinya adalah persatuan ya. Ada pesan pepatah juga kan? Apa? Kebaikan yang tak terorganisir akan terkalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Sementara orang-orang lain, bangsa-bangsa seperti Portugis ya maupun Spanyol, mereka membawa nama masing-masing, bersaingnya ya tidak bersatu, tidak kompak. Sehingga akan terkalahkan kalau tidak bersatu. Tuh, ya. Jadi ulah aing-aingan ya. Karena lamun aing-aingan sok sia-sia. Tidak akan berhasil gitu kan, akan selalu gagal. Termasuk ketika kita melawan Belanda, berhasil nggak awal-awalnya kita melawan Belanda, melawan penjajah? Tidak, Pak. Tidak, karena tidak bersatu. Kan? Terpecah belah. Dan sengaja juga dipecah belah. Ya. Barulah setelah pergerakan nasional bersatu dan membuahkan hasil ya. Oke, jadi hati-hati dengan ekonomi sekali lagi ya. Bahwa pada akhirnya setelah ekonomi direbut misalnya, kekayaan alam dikuasai, rempah-rempah dikuasai, kebun teh, kebun cengkeh, semua kekayaan alam, pada akhirnya kan mereka secara politik juga ya. Nah sekarang pun kita dijebak misalnya oleh, sekarang walaupun bukan zaman kolonialisme, tapi neo kolonialisme tak kalah bahaya ya. Maaf ya saya misalnya katakan kalau negara, pemerintah terlalu mudah ya menerima bantuan asing dengan dalih investasi kan. Ayo berinvestasi di Indonesia,
apakah kita enggak curiga gitu ya dengan adanya motif lain itu kan? Kalau kita dijebak utang oleh bangsa asing ya. Nih gue kasih modal Indonesia. Bahkan ngasih modal ketika pilpres misalnya ya, ketika mau pemilu. Tapi nanti kalau lu terpilih jadi pemenang, jadi presiden, jadi DPR, tolong buatlah kebijakan yang pro terhadap pemodal lu dan balikin modal gue secepatnya kan gitu. Kalau bisa dengan bunga-bunganya segera kan gitu. Makanya tak jarang kan sekarang apakah kita benar-benar merdeka gak sih sebenarnya gitu ya? Kalau kita boleh jujur, apakah semua sumber daya alam kita dikuasai oleh kita? Kan tidak ya. Freeport ya. Walaupun sebagaimana mungkin ya, walaupun Freeport katanya diambil alih berapa persen, saya yakin ya tetap aja ya sudah tinggal ampasnya mungkin ya Freeport juga kita itu walaupun kebagian gitu ya. Karena emang tadi ya kita terjebak ya. Ini paling penting yang harus membuat kita terus merdeka itu bukan berarti selesai kan. Dalam konstitusi dikatakan setelah merdeka tetap harus bersatu ya. Sekarang pun kita belum, kalau kita benar-benar belum merasa merdeka ya kita harus tetap bersatu, harus tetap berjuang ya. Jangan terlalu welcome terhadap bantuan asing, apalagi utang ya, investasi pun utang ya, apalagi benar-benar utang kan gitu. Utang kita yang udah ribuan triliun ya, 7.000 triliun misalnya. Sementara kita kadang-kadang ngomong pede aja ya, berdaulat. Kalau kampanye kan berdaulat, berdikari, kalau kampanye mah pas jadi makan tetap aja welcome terhadap utang asing gitu. Jadi itu ya tentang masalah motivasi bangsa Eropa ya, karena mereka itu mengajarkan humanisme, mengajarkan demokrasi gitu kan. Tapi mereka sendiri malah menindas gitu kan negara yang lemah gitu kan. Oke, ya tentang pemahaman ini yang berkaitan dengan agama ya, konflik agama itu sebenarnya kan bukan hanya perbedaan keyakinan ya. Kalau konflik yang dibuat sekarang itu bukan konflik yang alamiah, tapi konflik yang mungkin ada provokatornya gitu kan, ada yang memanas-manasinya gitu kan. Kalau saya memandang bahwa konflik itu, jika ada konflik itu kan ketidakmampuan negara dalam untuk mengatur warga masyarakat kelompoknya ya. Karena yang namanya Islam ya sebagai agama gitu kan bukan hanya sebatas untuk amal ibadah saja gitu kan. Karena dalam proses sejarah bangsa Indonesia ya Islam itu bukan hanya sebatas ritual gitu kan. Bahkan para pendiri bangsa kita sudah terang-terangan ya menginginkan dasar negara kita adalah Islam gitu kan. Tahun 45 itu. Tapi kan tidak maksa kalau toh memang mereka punya usulan lalu tidak diterima, kan juga tidak maksa juga harus Islam. Ya. Jadi ada konsep musyawarah ya, ada konsep yang diatur secara damai saat itu. Ya masalah yang terjadi itu karena faktor ketidakadilan ya yang dibuat oleh negara, ketidakmampuan negara dalam menyatukan umat beragama, dan juga ketidakpemahaman tentang sejarah yang keliru gitu kan. Kan sampai sekarang ya masih ada orang yang mempertanyakan ya agama itu tidak boleh dibawa ke dalam ranah-ranah kenegaraan. Tidak boleh dibawa ke dalam ranah-ranah politik. Padahal agama itu sendiri adalah terutama Islam ya adalah bagian dari proses terbentuknya negara Indonesia ini gitu. Tapi kadang-kadang kan ada yang tidak mau belajar ke sana ya. Yang dia tahu adalah ya Indonesia itu tidak boleh ada agama. Jadi tidak utuh dalam memahami sejarah. Makanya saya kalau ngajar ya saya terang-terangan aja gitu. Apa yang terjadi saat itu ya saya sampaikan gitu. Termasuk tadi ya sejarah dulu dan sekarang yang selalu beda. Tadi itu Soekarno dalam hal apa sih tadi yang nomor 4? Siapa tadi teh? Yang tentang Soekarno? Wildan siapa tadi yang bertanya mengenai Soekarno? Haniza. Apa coba maksudnya Pak? Yang Soekarno katanya dalang itu Pak G30 SPKI. Ya itu kan nanti ada bab khusus lah di part ketiga ya tentang komunisme. Yang jelas ya
versi Soekarno ya, versi manapun, versi PKI, versi apapun, semuanya punya fakta dan kekuatan yang ini ya. Ya kalau Soekarno PKI ataupun Soekarno secara garisnya dia komunis mungkin tidak gitu ya. Tapi kalau saat itu ya Soekarno sedang dekat dengan komunis gitu kan. Ya, gitu aja ya. Kalau Soekarno sendiri bukan komunis. Tapi dia punya kepentingan ingin menyatukan kekuatan yang ada sebenarnya Soekarno itu ya. Tapi dia tidak sadar bahwa ketika agama ataupun Islam disatukan dengan komunis tidak mungkin bisa bersatu. Tapi kan masalahnya semuanya ada saat itu ya. Ada dampak di pemilu 55, ada partai komunis, partai besar ya. Partai Islam juga ada Masyumi, ada NU, partai nasionalis juga banyak ya, EPNI partai pemenangnya. Yang ketiga itu ada partainya ada, lembaganya ada, pendukungnya ada. Dan Soekarno itu ingin membuktikan kepada dunia bahwa ini Indonesia, negara baru merdeka, negara kecil, tetapi bisa mempersatukan tiga kekuatan, Islam, ya, komunis, dan nasionalis. Yang di dunia internasional sedang panas-panasnya perang dingin ya, antara Amerika dan Soviet. Silakan kalian perang di dunia, perang ideologi ya. Tapi ini Indonesia bisa bersatu ketiga paham itu. Tapi kan faktanya tidak. Itulah yang memicu adanya konflik G30 SPKI ya. Jadi memaksakan, karena ya yang namanya air dan api itu ya pasti tidak akan bisa bersatu gitu. Ketika misalnya kekuasaan Soekarno dipenuhi oleh orang-orang PKI sendiri pun tidak mau dibantu oleh kubu yang berhaluan Islam. Termasuk umat Islam pun tidak nyaman kerja bareng PKI gitu kan. Ya tokoh-tokoh Islam saat itu ya. Bahkan kan yang sadis ya bukan hanya tidak setuju ataupun ketidaksukaan, tapi kan sampai pembantaian ya. Bagaimana santri, kiai itu banyak dibantai oleh para orang-orang komunis gitu. Bahkan bukan hanya peristiwa 65 ya. 48 itu kan di Madiun sama, polanya sama. Selalu menyerang kaum-kaum santri, kaum-kaum kiai itu, PKI atau komunis itu. Bahkan di tahun 24 atau 26 ya di pemberontakan PKI pertama di era Hindia Belanda di masa pergerakan nasional. Oke, sampai situ dulu ya. Silakan lanjut dulu ke pertanyaan yang lain. Silakan yang belum bertanya, sambil ini saya menggali nilai-nilai yang belum tergali ya. Ini masih tahapan-tahapan konsep ya. Coba Raka nih yang opcam, Sophie, Natasha, apa pertanyaannya? Kita masih seputar penjajahan ya, belum ke kenapa kita bisa muncul era pergerakan nasional, kan belum ada yang kesana pertanyaan nih. Coba siapa? Sambil saya cek kehadiran ya. Ini coba kelas D dulu saya cek kehadirannya. Risna Nurbani. Hadir, Pak. Aldisa. Hadir, Pak. Sophie Nur Fadla. Hadir, Pak. Erena. Hadir, Pak. Muhammad Raka. Hadir, Pak. Suci. Hadir, Pak. Winnie Dewi Astuti. Winnie Dewi Astuti. Natasha Paujia. Hadir, Pak. Yasmin Fatimah. Hadir, Pak. Intan Tiara. Hadir, Pak.
Ninda Nurholisa. Ninda Nurholisa. Nindi, bukan Ninda. Ada? Bapak mohon maaf, tadi Windy sempat keluar jaringannya, ini enggak. Putri. Windy hadir. Rona. Hadir, Pak. Mega. Maya. Ada. Oke, sekarang kelas B ya. Sakinah. Sakinah keluar Pak, soalnya jaringannya lagi nggak stabil. Iza. Hadir, Pak. Dwi Mulyasari. Hadir, Pak. Desi Nurul Ramadhani. Hadir, Pak. Risa Nurul Sahadah. Hadir, Bapak. Lutfi Eluvita Diani. Hadir, Pak. Wildan Anugrah. Hadir, Pak. Gesti. Hadir, Bapak. Dika Pratama. Hadir, Bapak. Selvina. Hadir, Bapak. Siska Aulia. Hadir, Pak. Hanija. Hanija. Risya Lutfia. Hadir, Pak. Regina. Hadir, Nurok. Pak. Rehan Ali Yusuf. Hadir, Pak. Dinda Tiara Amelia. Hadir, Pak. Nisa Amelia. Hadir, Pak. Najira Ataya. Itu mengundurkan diri, Pak. Udah lama dia mengundurkan dirinya? Sudah 1 minggu yang lalu. Tidak lanjut kuliah gitu? Iya, dia pindah kuliahnya, Pak. Oh. Latifatun Nada. Hadir, Pak. Pina Nurmayan Yunita. Hadir, Pak. Maura Seni. Hadir, Pak. Pak Nur Badriatunisa hadir. Siapa? Nur Badunisa. Iya. Katanya pindah. Yang pindah itu Nadira, Pak. Oh, Najira. Iya. Oh, Ulia. Hadir, Pak. Husna. Hadir, Pak. Revalia. Hadir, Pak. Revalia. Hadir. Brilian. Hadir, Bapak. Indi Susanti. Hadir, Pak. Indi Susanti. Hadir, Pak. Muhammad Hizkia. Hadir, Pak. Fadilah Nur Salsabila. Hadir, Pak. Novi Fitri Amalia. Hadir, Pak. Belum, tidak hadir. Oke, silakan lanjut ya. Kita diskusi kita. Ini belum menyentuh ke aspek. Tadi kan Anda bertanya seputar penjajahan ya. Oke, Lutifa Diani. Baik, Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Luvita Diani Larasati dari kelas B dengan NPM 224102637. Izin bertanya, Pak, kan pada masa kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, biasanya kalau kepemimpinan seorang raja kan terdapat penasehat hukum. Apakah nilai Pancasila dalam kerajaan itu seperti nilai musyawarah sudah muncul atau belum? Dan bagaimana penerapannya kalau misalnya di dalam sebuah kerajaan itu adanya penasehat hukum? Terima kasih, Pak. Ya, sistem kerajaan ataupun monarki apapun bentuknya ya, itu kan tergantung pada individu rajanya. Karena kan yang namanya raja itu punya kuasa penuh ya, walaupun dia punya dewan penasihat, punya
apapun gitu ya, tetap mereka ialah yang mengambil keputusan ya. Ya kalau misalnya tipe pemimpinnya adil, bijak, ya, setiap keputusan yang diambil ya pasti akan membawa kebaikan gitu kan. Tidak sedikit juga raja-raja yang baik, yang soleh kan, yang dicintai oleh rakyatnya. Ya. Tapi kan kelemahan dari sistem kerajaan ataupun monarki ya, banyak hal saya kira kekurangannya ya. Pertama dari sisi humanisme ya, tentang persamaan hak sebagai manusia. Makanya munculnya demokrasi ya di era modern itu karena tidak ada kesetaraan hak gitu sesama warga negara, sesama manusia kan. Baik itu raja maupun rakyat sebenarnya dalam sisi posisi di mata Tuhan pun sekalipun ya kalau kita percaya pada agama itu kan mereka punya persamaan hak ya. Sama-sama manusia. Ya, waktu pemberontakan ataupun revolusi Prancis kan seperti itu ya. Awal mula kemunculan demokrasi ya itu kan di era modern kan bahwa raja pada dasarnya manusia kalau diberikan kewenangan penuh ya maka akan punya kewenangan ya untuk menindas ya, kecenderungannya ke sana untuk penindasan. Jadi ya mau baik atau mau tidak baik secara prinsip sebenarnya kan tetap aja ada perbedaan kelas gitu ya antara yang darah biru dan yang tidak berdarah biru. Padahal kan sama-sama merah kan kalau dilihat dari darahnya. Bahkan kan tidak dibatasi juga kekuasaannya kan raja itu selama-lamanya sampai dia mati, lalu yang telah mati pun yang menggantikan harus keturunannya gitu kan. Jadi nggak ada sama sekali kalau kita bukan darah biru, kalau dalam sistem kerajaan tidak bisa menjadi pemimpin, penguasa, pemerintah. Beda dengan demokrasi kan akhirnya rakyat bisa menentukan siapa yang menjadi pemimpin negaranya. Nah sekarang ada nggak kerajaan yang masih tertinggal, yang masih bertahan sistem kerajaan? Ya ada kan negara-negara yang menganut sistem monarki, tapi ditambah dengan konstitusional ya. Seperti Malaysia itu masih ada raja kepala negaranya ya. Brunei itu sultan, terus juga Jepang ya, Inggris, Belanda juga masih sistem monarki, tapi mereka bercampur dengan budaya modern ya sehingga disebutnya dengan monarki konstitusional. Jadi fungsi raja sekarang yang ada hanya sebatas simbol ya. Bukan menentukan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan politik gitu ya. Karena ada kepala pemerintahannya seperti Perdana Menteri ataupun presiden gitu ya yang kendalinya untuk mengatur urusan negara ataupun pemerintahan ya. Jadi sekali lagi ya itu sekarang kan prinsip dari adanya demokrasi maupun dalam konteks negara sekarang ya, selain karena ada persamaan hak, juga dalam hal kekuasaan, ada pembagian kekuasaan, ada pembatasan kekuasaan lewat hukum dasar yaitu konstitusi. Ya. Oke itu ya dari Lutifa. Nah silakan sekarang kan kita ini sedang menggali Pancasila ya. Kan yang di bab 1 dikatakan dalam landasan historis ya Pancasila itu ya tidak datang dengan tiba-tiba ya, tapi melalui proses sejarah yang panjang sepanjang sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Tadi kita sudah menggali dari awal ya, ada prinsip ketuhanan lewat animisme, dinamisme, terus prinsip masuk pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha ya, lewat sistem agama sebagai salah satu ciri nilai dan juga sistem ketatanegaraan. Kemudian masuk kolonialisme ya. Coba apakah kita tidak berdampak apa-apa ketika Indonesia mengalami kolonialisme? Ketika sebuah negara tertindas, sebuah rakyat tertindas, sedangkan sudah ada paham humanisme, apakah merasa baik-baik saja penjajahan itu? Tidak, Pak. Lalu apa cara kita dalam menghadapi penjajah bagaimana? Cara bangsa kita saat itu? Coba ada pelajari. Ya, silakan. Berdasarkan pengetahuan saya, cara bangsa Indonesia sebelum pergerakan nasional pastinya dengan menempuh pendidikan. Salah satunya itu salah satunya yang mendirikan Budi Utomo. Nah, sebelumnya kan belum ada pergerakan nasional. Ketika itu Pak Budi Utomo itu kemudian sekolah menempuh pendidikan tinggi, kemudian merumuskan yang namanya
untuk melawan sebuah penjajahan itu diperlukan adanya persatuan dan kesatuan, sehingga disituskan pergerakan nasional, salah satunya dengan didirikan beberapa organisasi pergerakan nasional untuk melawan penjajahan. Ya, begini. Yang membuat kita bisa berpendidikan itu apa faktornya? Kan Belanda tidak memberikan kita pendidikan selama ratusan tahun. Coba bongkar bab bukunya. Yang membuat kita bisa punya pendidikan itu apa? Apakah tiba-tiba ada Budi Utomo? Apa coba? Ya buka aja bukunya. Ada peristiwa apa dalam sejarah ya? Tiba-tiba yang awalnya Belanda nyaman dengan cara menjajah Indonesia dengan penindasan, dengan tanam paksa ya, dengan kerja rodi, kultur stersel. Tapi di era abad 19 akhir itu muncul Budi Utomo, muncul pergerakan nasional. Kan setiap perubahan sejarah itu pasti ada penyebabnya. Misalnya kenapa orang Eropa bangkit ya, karena ada penyebabnya ya. Mereka kalah dalam hal ilmu pengetahuan, mereka punya keterpurukan dalam pendidikan ya, tapi kan ada penyebab utamanya gitu. Kita harus paham bahwa proses kemerdekaan bangsa ini adalah proses yang sama halnya dengan proses perumusan dasar negara ya, proses perumusan Pancasila. Tapi untuk mencapai kemerdekaan itu, setelah kita lama mengalami masa kolonialisme, masa penjajahan, ada fase perjuangan setelah penjajahan, yaitu pergerakan nasional. Tapi itu yang saya maksud, apa yang membuat kita bisa bergerak secara nasional, bukan lagi bergerak secara lokal ya, atau kedaerahan. Tadi betul pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, kenapa bisa ada pendidikan? Apakah lewat ilapar misalnya, hey besok sekolah ya gitu, biar kamu pintar, apakah seperti itu? Di buku itu ada. Adanya rasa kebangsaan. Ya? Adanya apa, Nisa? Izin menjawab, Pak. Ya. Karena adanya rasa nasionalisme. Sehingga membuat rakyat Indonesia menjadi sadar. Timbullah itu terbalik ya. Justru dengan pendidikan dulu baru ada rasa kesadaran. Masa sadar dulu? Kan yang namanya pendidikan itu adalah usaha sadar ya. Bayangkanlah kita kan sering dikasih mitos misalnya 7 turunan ya. 7 abad lah atau 7 generasi. Kita ini tertindas ya, tidak diberikan apa-apa, hanya dijadikan sebagai ya objek lah. Karena tidak diberikan hak-hak seperti pendidikan ya, dijadikan sebagai pekerjaan saja oleh kolonial saat itu, oleh Hindia Belanda. Tetapi kan tidak selamanya seperti itu. Ada peristiwa yang membuat sebagian masyarakat kita mengenyam pendidikan. Apa faktornya coba? Izin menjawab, Pak. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Ya itu kan rasa itu kan setelah sadar. Izin menjawab, untuk sadar itu kan memerlukan satu proses. Yang siapa yang menyadarkannya? Coba di zaman pergerakan nasional, coba yang bisa jawab bisa boleh pulang duluan. Bapak izin menjawab.
Ya, silakan. Perlawanan rakyat Indonesia itu waktu itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Karena ketidakadaan persatuan dalam perlawanan tersebut, penjajah tersebut, maka perlawanan tersebut selalu kandas. Terus ratu yang ada di Belanda tuh menengok ke Indonesia karena ingin tahu. Nengok siapa yang sedang sakit ya? Berkunjung ke Indonesia untuk melihat dari mana hasil buat membangun Belanda itu. Karena rasa kemanusiaan dibuatlah peraturan Ratu. Peraturan lupa lagi Pak. Kebijakan ya, jadi ada kebijakan dari Belanda, apa kebijakannya? Ya. Coba sih. Kebijakan. Coba yang kebijakan Belanda yang mengubah. Jadi kita memang mengubah taktik perlawanan ya, tapi Belanda pun mengubah taktik penjajahan gitu. Tadi ada rasa kemanusiaan, berarti sudah ada paham humanisme yang dibawa oleh orang-orang Belanda ya ke Indonesia ya. Ingat yang menjajah Indonesia itu bukan bangsa Belanda, tapi pemerintahan Belanda. Jadi pemerintahnya. Dan tidak semua orang Belanda itu setuju akan penjajahan. Ya. Ada partai-partai liberal ya, kalau yang namanya juga partai liberal di Belanda pasti partai yang memperjuangkan humanisme. Mengkritik, Ratu, kenapa kita menindas Hindia Belanda, menindas Indonesia? Itu kan negara yang membuat kita kaya, yang membangun kita. Lalu apa coba? Dengan apa cara Belanda kasih hadiah, katakanlah ya, reward, sebagai ucapan terima kasih kepada Indonesia? Lewat apa? Apakah ngasih pulsa? Izin menjawab. Ya. Hasna, siapa barusan yang berbicara? Silakan. Lewat apa coba? Ayo, sebelum terjawab saya tidak akan melanjutkan. Izin menjawab, Pak. Ya, Risa. Jadi Ratu Belanda membuat kebijakan agar anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Ada juga anak Indonesia yang dibawa untuk bersekolah di Belanda. Oke. Apa nama kebijakannya? Politik etis bukan, Pak? Bukan. Kalau bertanya, kalau gini ya, teknik cara menjawab itu jangan bukan Pak, itu kayak anak sekolah. Ya. Jadi kalau di kampus itu kalau berbicara yakin aja dulu gitu ya. Dengan redaksi yang saya itu kan nanya, masa Anda nanya lagi? Jadi pakai kalimat jawaban ya. Jadi kan misalnya apa yang membuat kita bisa bangkit karena kebijakan Belanda, apa namanya? Anda jangan bilang politik etis gitu ya. Kalau Anda pakai notasi atau intonasi politik etis bukan Pak. Itu kan Anda balikannya ke saya. Ya. Jadi itu. Jadi ya ada kebijakan yang namanya politik etis atau politik balas budi ya. Belanda juga manusia gitu kan, karena mereka juga sudah diberikan mereka yang mengajarkan humanisme ya. Bahkan seorang Belanda Van de Venter itu memberikan ajaran humanisme ya ke Hindia Belanda. Yaitu yang memberikan masukan terhadap pemerintahan kolonial supaya ya dijadikanlah manusia juga ya orang-orang Indonesia itu, jangan dibiarkan caludih ya. Tahu caludih ya, saya kan tipe laki-laki caludih. Cakep lucu deh ya. Itu caludih itu. Ada yang juga yang calutak ya. Cakep lucu dan botak. Ya baru citrek itu kan memang nampak seperti kayak busung, kan memang dikasih uang tidak, dikasih makan tidak, dikasih kerja iya ya.
dalam kerja rodi kan seperti itu ya, dipaksa, kalau udah nggak ada tenaganya dibuang kan, disuruh mati gitu. Itu kan kejam ya yang namanya penjajahan itu. Sehingga itulah yang membuat kita dijadikan pada akhirnya ya Belanda pun terketuk hatinya gitu kan. Walaupun tidak semua masyarakat Indonesia dikasih pendidikan, karena yang mengenyam pendidikan di era itu juga di kelas-kelasin ya oleh Belanda itu. Hanya mereka yang anak-anak keturunan Raden, keturunan pejabat ya anak-anak yang di sekolah itu. Tapi kan walaupun yang dipilihnya adalah anak-anak yang tadi yang disebutkan oleh saya ya, anak-anak yang hanya keturunan saja, tapi itu melahirkan kelompok baru di era pergerakan nasional, yaitu kelompok terdidik ya atau golongan intelektual yang akhirnya berjuang lewat organisasi pergerakan nasional. Ya, ketika anak-anak itu sekolah baru ya muncul kesadaran ya. Jadi bukan sadar dulu baru sekolah ya. Terbalik tadi Mah ya. Jadi sekolah dulu. Tapi yang harus saya tahu apa penyebab kita sekolah ya, anak-anak di bumi sekolah. Ya ada politik etis gitu. Bagi kita itu udah sebuah keuntungan. Tapi bagi Belanda mungkin itu sebuah kerugian ya. Tapi ya apapun itu yang namanya penjajahan kan harus seimbang ya, harus ada timbal balik. Kalau kita mau hitung-hitungan mungkin tidak akan sebanding ya dari jumlah yang mereka keruk dengan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Tadi ya tidak semua warga negara bisa berpendidikan ya. Ya termasuk orang-orang seperti Soekarno yang menjadi tokoh-tokoh nasional, mereka itu adalah anak-anak, bukan anak-anak biasa ya, anak-anak para pejabat juga ya. Minimal anak-anak kades, anak-anak lurah gitu kan, yang masih punya jabatan di masyarakatnya. Tapi apakah kita ketika dikasih pendidikan langsung merdeka negara kita? Ya dari 08 ke 45 kan itu sebuah fase sejarah yang panjang gitu ya. Tidak tiba-tiba dengan waktu yang gejreng langsung merdeka. Tapi itulah paling tidak mengubah taktik perlawanan ya. Ketika dulu melawan dengan peperangan ya, apakah efektif? Nggak ada yang nggak perang melawan Belanda yang menang. Bahkan perang paling lama pun yaitu perang Diponegoro ya. Apa coba faktor utama adanya perang Diponegoro? Izin menjawab Pak, jadi Ya. makam leluhur Pangeran Diponegoro itu ibaratnya diambil oleh Belanda untuk membangun yang jalan dari Panarukan sampai yang menggunakan kerja rodi. Ya, jadi melawan penindasan ya faktornya. Tapi faktor yang paling utamanya adalah karena adanya Pangeran Diponegoro. Jadi kalau nggak ada Pangeran Diponegoro mah tidak akan ada perang Diponegoro. Itu kalah karena ya tadi ya, kita kan belum bersatu. Ketika misalnya Diponegoro ngelawan dengan sengit di Jawa gitu. Apakah boleh minta bantuan enggak? Pasukan Diponegoro minta bantuan ke orang Sumatera. Siapa? Kita nggak kenal. Karena mereka belum punya kesadaran berbangsa kan. Masih daerah-daerah. Beda dengan Belanda. Ketika Belanda misalnya udah keteteran nih ngelawan Diponegoro di Jawa. Masih ada pasukan cadangan di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan. Kan bisa Belanda. Mereka sudah bersatu kan lewat pemerintahan kolonial. Jadi itulah kalau melawan dengan kekerasan tidak mungkin menang ya, karena mereka sudah punya senjata yang canggih, punya kekuatan militer yang bersatu. Itulah kenapa pada saat golongan terpelajar terbentuk tidak lagi melakukan peperangan, tapi dengan diplomasi, dengan intelektual, dengan membuat sebuah organisasi pergerakan nasional ya. Lalu apa sih hubungannya dengan Pancasila? Nah, ini pun ya akan saya uraikan lagi di sini ya, biar Anda semakin jelas. Pertama, yang namanya pendidikan kan bukan hanya sebatas transfer ilmu ya, tapi transfer of knowledge ya, transfer of value, bahkan fondasi berdasar negara, fondasi bernegara pun di sana ada ya, doktrin kenegaraan. Jadi bentuk sebuah indoktrinasi pendidikan itu. Makanya kalau pendidikan tanpa adanya nasionalisme itu bukan pendidikan ya. Tapi itu membimbel mungkin ya. Betul nggak? Jadi kalau tujuan Anda sekolah maupun kuliah hanya untuk belajar itu sama dengan dibimbel ataupun didiklat ya. Atau namanya apa kalau di luar kuliah itu ada Pak? Lembaga pendidikan tapi
hanya untuk pelajar apa namanya? Ya kayak diklat lah ya. Dulu mah ada ya kalau misalnya kayak kursus gitu ya. Nah, makanya saya bilang begini. Kekuatan bangsa-bangsa yang maju itu karena mereka bukan hanya memberikan ilmu tapi juga memberikan nilai dasar bernegara berbangsanya. Nah, termasuk ini pun yang mempengaruhi pemikiran bangsa-bangsa Indonesia yang sekolah ya. Jadi ketika Belanda memberikan atau memberlakukan politik etis, ya, ada dua pilihan sekolah. Pertama ke sekolah negeri ya. Dulu kan sekolah umum, sekolah negeri masih di bawah pemerintahan Belanda. Ya. SD-nya, SMP-nya kan ada istilahnya ya. Sampai ke perguruan tingginya. Ada juga yang memilih sekolah di sekolah agama atau pesantren. Ya. Kalau orang-orang pesantren biasanya sekolah sampai perguruan tingginya itu biasanya melanjutkan ke Arab Saudi, ke Timur Tengah ya, ke Mesir. Sementara seperti tokoh-tokoh yang lain, yang tokoh-tokoh nasional, Soekarno, Hatta, walaupun dia beragama Islam, tapi dia kan tidak sekolah di pesantren, tapi sekolah di sekolah umum. Itulah yang menjadikan dua kelompok golongan yang ada nantinya pada proses perumusan Pancasila. Ya. Tokoh-tokoh yang pesantren itu menjadi golongan Islam, seperti yang mendirikan NU, ya, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Agus Salim. Mereka basicnya adalah pesantren ataupun sekolah agama, sekolah Islam. Sementara Soekarno, Hatta dan kawan-kawannya adalah mereka yang sekolah-sekolah umum. Sehingga pada saat pada saat perumusan Pancasila ya mereka berbeda secara konsep dasar ya. Karena kalau di sekolah-sekolah umum pasti mereka diberikan pemahaman tentang liberalisme dan nasionalisme ya. Sementara kalau orang-orang Islam yang sekolah yang pesantren pasti akan diberikan nilai-nilai Islam. Ya. Tapi Soekarno pun sebenarnya tidak murni membawa nilai-nilai nasionalisme Eropa ya. Karena sadar bahwa di Indonesia itu nasionalismenya juga punya basis agama ya. Jadi Soekarno itu ini di masa mudanya ya, walaupun dia tokoh nasional tapi pernah mondok ataupun menjadi muridnya dari Syarikat Islam ya, Cokro Aminoto di Yogyakarta. Nah, Syarikat Islam ini ada 3 murid yang fenomenal ya, selain Soekarno yang menjadi bapak ya proklamator, Soekarno, di sini ada juga Musso ya, mungkin pernah mendengar Musso, tokoh komunis, dan Karto Suwiryo, ini tokoh DI TII. Ini satu sekolahan ataupun satu organ dengan Soekarno. Jadi basicnya adalah Islam ya. Cokro Aminoto itu mendirikan syarikat Islam dengan mendidik 3 orang ini yang murid utamanya. Apa tujuan ini? Tujuan SI ini untuk Indonesia merdeka. Ini sekitar tahun 17-an ya. Tahun 20-an awal. Jadi Soekarno belum kuliah, ini masih SMA atau SMP ya. Bahkan pernah menikah juga dengan anaknya Pak Cokro Aminoto, yaitu siapa ya? Utari ya. Yang Utari itu yang pada akhirnya cerai dengan Soekarno, kemudian nikah dengan orang lain dan punya cucu yang namanya Maya Estianti, mantan istrinya Ahmad Dhani. Itu adalah cicitnya Cokro Aminoto. Nah, namun ada perbedaan pandangan pada akhirnya ya, Soekarno dan Cokro Aminoto dan bukannya Cokro. Ternyata yang berkembang pada saat pergerakan nasional bukan hanya organisasi yang berpaham Islam dan nasional ya, ada juga orang-orang komunis yang datang dari Belanda ke Indonesia. Ya. Ini kan dasar-dasar kita kan 2 ini ya, pada Pancasila ini, Islam dan nasionalis. Tapi juga ada komunis. Ini juga dibawa oleh orang-orang Belanda. Ya. Kan dulu kita memang masih satu negara dengan Belanda ya, dengan Hindia Belanda itu. Nah, orang-orang Belanda bawa paham ini dan untuk sama dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan PNI sama-sama membuat organisasi namanya ISDP. Ya, kalau dibahasakan ini adalah PKI ya, ISDP itu. Partai Komunis Indonesia, tapi ini dalam bahasa Belanda. Tapi tidak besar ini, tidak mendapat simpati masyarakat karena beda kok. Si itu mah gitu ya, bawa ininya ideologinya aneh gitu kan. Tapi tidak kalah semangat akhirnya mendekati tokoh-tokoh
SI ya, komunis SDP ini. Masuklah Muso ke SDP. Ya. Apa yang dilakukan? Karena SI ini besar ya. Dia walaupun di Surabaya tapi bisa punya cabang di hampir di seluruh kota di Pulau Jawa. Dan ISD pun belajar dari SI. Kok ini bisa menyebar luas? Masuklah nyusup ke sini dan yang kena pengaruh adalah Muso. Jadi Muso masuk ISDP. Akhirnya ini pecah ya, ada SI merah, ada SI putih. Yang merah mah yang ke komunis, yang putih mah yang tetap sebagai Islam. Tapi akhirnya ini terpecah belah ya. Akhirnya Soekarno menjadi tokoh nasional dan ini menjadi tokoh Islam ya, DITI, dan ini menjadi tokoh komunis ya. Nah, Sakom ini kan awalnya dari sini. Ini tahun 22-an ya, sampai tahun 20 ya tahun 20-an lah, 22, 24. Nah, ketika PKI belajar cara bagaimana seperti SI dan ini menjadi organ yang besar PKI ini. Banyak pendukungnya, banyak murid-muridnya. Lalu apa yang dilakukan oleh PKI ya, mereka ingin sama dengan yang lain, ingin merdeka. Tapi kan kalau perjuangan PKI selalu beda ya dengan yang lain. Ingin merdeka, langsung melawan Belanda, langsung berontak. Jadi kalau tadi ada bertanya mengenai pemberontakan PKI tahun 65, tahun 20 pun PKI telah memberontak ke Belanda, tapi gagal. Nah, setelah PKI tahun 24 ini memberontak dan akhirnya dibubarkan oleh Belanda, PKI ini ya. Nggak boleh, dilarang. Ini partai terlarang, Belanda juga melarang ini. Kemana orang-orangnya seperti Musso, Alimin, murid-murid si Snaplit ini, mereka pergi ke Uni Soviet. Sekarang kan ini masih dalam tahapan awal adanya Soviet ya. Masih ada Lenin, masih ada Stalin. Sedang jaya-jayanya Perang Dunia I, sedang jaya-jayanya Uni Soviet. Sedang membentuk negara komunis baru di dunia. Oke, singkat cerita, kita kan 28 Sumpah Pemuda ya. 45 kan kita ini merumuskan Pancasila ya. Menjelang kemerdekaan. Tapi yang ada berjuang untuk merumuskan Pancasila hanya dua kelompok ini. Hanya ada dua golongan. Padahal di era pergerakan nasional ada dua kubu, ada 3 kubu. Islam, komunis, dan nasionalis. Nah, tahun 45 orang-orang PKI masih dalam pengasingan. Jadi sedang tidak tinggal di Indonesia. Sehingga kita mungkin punya anugerah juga ya. Pada saat perumusan Pancasila tidak ada orang-orang komunis. Oke, ini mungkin juga minggu depan akan lebih jelas lagi ya proses perumusan Pancasila. Tapi ini supaya saya kasih bekal kenapa tadi ada masalah pemberontakan. Ya, jadi Soekarno sebenarnya punya pikiran yang sama ya di tahun-tahun ini. Dekat dengan semua tokoh Soekarno itu. Jadi tidak datang dengan tiba-tiba ya pikiran orang itu, tapi punya historisnya. 45 kita merdeka. Dan tidak ada komunis kan, coba bayangkan apakah ada nggak dalam perumusan Pancasila ada orang-orang komunis? Kan tidak ada. Mungkin kalau ada orang-orang komunis tidak akan ada sila pertama ya dalam Pancasila. Tapi mereka datang tahun 48 ya. Musso itu Nasi Musso, temannya Soekarno, teman satu kosnya Soekarno datang tahun 48. Apakah dia membantu Indonesia melawan Belanda dalam agresi militer? Tidak ya. Dia cemburu pada Soekarno. Si Karno teman sakosan baheula Masarua dan jajan cilok udah jadi presiden sekarang ya. Jadi ada kecemburuan ya. Maka ada peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Jadi ngelawan Soekarno Musso itu. Jadi PKI itu cuma ngeri-riweuh ya adanya ke Indonesia itu, bukan ngebangun tapi ngeri-riweuh. Apakah berhasil nggak PKI Madiun? Gagal kan? Dan nggak salah banyak korban umat Islam ya, ulama, kiai, bahkan gubernur Jawa Tengah dibunuh oleh PKI Musso itu. Ketika PKI gagal oleh pasukan Unsil, pasukan Siliwangi, di bawah Nasution ya yang menumpas PKI Madiun, Musso dihukum mati oleh Soekarno ya. Jadi Soekarno itu pernah menghukum temannya sendiri yaitu Musso. Bahkan juga ada DITI kan? Pernah dengar DITI di Jawa Barat? DITI juga sama kan ngeberontak.
ini pun tahun 60 baru ketangkap nih Kartosuwiryo, juga sama dihukum mati. Jadi Soekarno itu pernah menghukum temannya sendiri ya, 2 orang tokoh Islam dan tokoh komunis. Padahal teman sekolahnya, teman dekatnya. Nah, yang unik dari Partai Komunis ya, walaupun dihukum mati orangnya, dibantai habis kekuatannya, tetapi tahun 55 PKI besar lagi. Tahun 55 jadi lagi partai politik, ikut pemilu dan menjadi partai pemenang keempat. Jadi masuk 4 besar dalam pemilu 55. Semakin besar, semakin dekat dengan Soekarno, dan 65 kan puncaknya ya. Di sini G30 SPKI. Jadi itulah kalau kita berbicara kronologi ya tentang masalah campuran. Kenapa di kita itu Pancasila itu selalu banyak ketidaksempurnaan, banyak gangguan dari sana ke sini itu kan. Karena memang pada awal-awal perumusan Pancasila, pada awal-awal proses terbentuknya Indonesia tidak mudah sekali ya untuk menyatukan sebuah pemikiran, itu tidak mudah saya kira ya. Karena ada gangguan, ada godaan dari berbagai macam pemikiran ya. Termasuk ada kelompok yang hanya ingin untungnya saja. Tidak mau berdarah-darah, tapi inginnya langsung berkuasa. Ya, seperti orang-orang komunis. Jadi kalau tuduhan itu disematkan ke orang-orang Islam, ya, kekuatan kelompok Islam, itu saya kira tuduhan yang keji. Ya. Mereka tidak paham sejarah yang sebenarnya ya dari Indonesia. Oke, silakan. Masih ada yang ditanyakan? Ini waktu tinggal sebentar lagi. Walaupun saya harusnya tidak lama-lama. Ya. Tapi karena ini 2 kelas. Jadi tolong sebelum nanti kita diskusi di kelas ya, selain Anda baca-baca lagi materinya biar tinggal diskusi, juga ya materi yang saya sampaikan di uraian itu Anda simak dulu gitu. Biar tidak tadi seperti tadi Anda ketika saya tanya itu tidak nyambung gitu kan. Karena mungkin Anda belum memahami secara ini ya. Jadi itu ya, jadi bab 2 ini masih panjang, masih belum hal-hal yang belum saya sampaikan, terutama pas proses perumusan Pancasila ya. Ini bab-bab atau bab pasal yang sangat penting ya, yang kadang-kadang orang tidak mau tahu ya tentang bagaimana yang sebenarnya. Ada yang tidak mau misalnya mendengar bahwa Islam pernah menjadikan ini sebagai rumusan yang diusulkan, bahkan pernah dimenangkan oleh orang-orang Islam, tapi akhirnya dirubah. Jadi memang kenapa sejarah itu selalu berbeda dan selalu tidak sama dengan yang sebenarnya, ya kan tergantung siapa yang menulis ya. Kadang-kadang siapa yang berkuasa ya. Kalau seandainya kita ini bukan menjadi negara Indonesia, mungkin kalau jadi negara komunis mungkin tokoh-tokoh seperti Soekarno, tokoh-tokoh seperti orang-orang Islam pun akan dianggap sebagai penjahat oleh PKI gitu kan. Tapi karena kita yang menangnya adalah kelompok-kelompok itu, yang dianggap jahatnya adalah katakanlah PKI dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya PKI juga mereka pandai membolak-balikan fakta gitu kan. Mereka kan di era Pak Jokowi aja sudah beberapa kali minta supaya dimaafkan, supaya negara minta maaf kepada PKI. Padahal mereka yang memulai persengketaan ya, tapi yang disalahkan orang lain. Dan mereka itulah yang berbahaya ya. Dan harus waspada dengan apapun yang akan terjadi, dan yang pernah terjadi itu sejarah kadang-kadang selalu berulang kalau kita kurang waspada. Karena tadi kan peristiwa seperti tahun 20, 48 dan 65 kan peristiwa yang 3 kali berulang ya. Dan sama, orang-orangnya sama sebenarnya. Jadi ada misalnya walaupun tahun 65 tidak ada Musso itu punya murid yang namanya Aidit kan. Jadi tetap aja ada sinerginya gitu ya. Antara hubungan-hubungan kausalitas antara setiap fase-fase itu. Ya mungkin saja sekarang ada anak cucunya Aidit, anak cucunya Musso gitu. Yang masih hidup ya mungkin sedang menyiapkan strategi lain untuk kembali mengerusak tatanan kehidupan bernegara kita ya. Tapi yang mereka pintar kadang-kadang yang disalahkan korbannya adalah umat Islam. Itu selalu umat Islam yang dituduhkan sebagai yang berbahaya. Padahal yang terbukti berbahaya adalah mereka. Ya. Oke, itu dulu mungkin dari saya untuk pertemuan ini. Bab 2 masih bagian pertama. Kita akan ada 2 pertemuan lagi tentang bab 2 ini. Sampai jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.